Baik, tema kita hari ini sangat menarik sekali, tentunya terutama untuk anak-anak sahabat museum yang hari ini sudah hadir ya. Jadi tema kita adalah strategi menarik kaum muda ke museum. Kemudian bincang-bincang kita hari ini seperti yang sebelumnya juga bukan monolog dari narasumber saja ya. Jadi nanti kami persilahkan juga adik-adik sahabat museum untuk bisa memberikan pertanyaan. Juga mungkin ada akan memberikan masukan, kritik, saran terhadap museum atau terhadap pendapat juga dari para narasumber. Baik, kita akan mulai saja dari narasumber yang pertama, Pak Benyamin Asadiano, selaku Kepala Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Jadi kita tahu bahwa museum ini kan meskipun banyak sekali pengunjungnya ya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang generasi muda ini, terutama generasi muda Indonesia ya, masih belum begitu tertarik. Kalaupun ada, mungkin tidak banyak ya untuk datang dan berkunjung ke museum. Nah, kira-kira Museum Negeri Nusa Tenggara Barat sendiri ini sudah melakukan apa saja untuk menarik minat para generasi milenial ini untuk datang berkunjung ke museum? Apa saja kira-kira? Yang saya hormati Mami Agus, saya hormati Kepala Seksi Penyajian dan Edukasi Asia. Beliau ini mantan pegawai museum ya, kalau belum kenal ini ada. Dan beliau juga masih kita minta bantuan untuk kegiatan-kegiatan di museum. Baik, tema kali ini memang menarik dan sudah beberapa kali juga termasuk ketika kita di diskusi museum. Mungkin bagi adik-adik yang belum pernah mengikuti, dan ini mungkin kita akan lebih mendalam lagi ya untuk museum itu sendiri. Ya, saya sampaikan juga itu harus kita tingkatkan, khususnya untuk generasi milenial. Hanya formatnya seperti dimasukkan tadi harus lebih menarik lagi. Jadi ketika kita ada kegiatan atau kita ada kunjungan ke kampus atau ke kaum milenial lah gitu ya, kita tidak terlalu menggunakan bahasa atau kebiasaan-kebiasaan yang terlalu formal. Jadi bisa kita lebih berinovasi lagi sehingga kegiatan yang kita lakukan itu bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh para kaum milenial tersebut. Dan tujuan kita adalah untuk menarik mereka ke museum ini berhasil gitu ya. Jadi sesuatu yang lain mungkin yang kita sampaikan nanti untuk kegiatan berikutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ruang-ruang yang kami buka untuk kaum milenial kami buka ya, seperti beberapa tahun yang lalu. Hanya memang di sini terkendala mungkin minat ya, minat dari para kaum milenial. Kita membuka ruang lomba kreatif, tulis remaja, kita membuka ruang lomba opini, kita membuka ruang olimpiade budaya. Tapi selama kegiatan itu belum pernah mencapai target peserta itu. Misalnya 50, paling 20, 30 ya. Saya tidak tahu apakah anak generasi muda sekarang ini kurang dalam untuk menuangkan sebuah ide-idenya ke sebuah tulisan, atau memang ada tapi belum berani gitu. Padahal kita kan ini menjadi tempat belajar di museum. Jadi kami harapkan ketika nanti kami ada kegiatan-kegiatan yang membuka ruang untuk generasi kaum milenial ini, coba diikutin. Jangan kita beranggapan kita ikut harus menang, tidak ya. Ini museum merupakan tempat ruang-ruang belajar, dan kami juga tetap akan menerima ide-ide dari kaum milenial ini ya, untuk kemajuan bersama, bukan hanya untuk kepentingan museum, juga untuk kepentingan atau kebutuhan kaum milenial. Ini mungkin yang berbicara dari saya. Intinya sekali lagi kami tetap membuka ruang untuk kaum milenial. Baik seperti tadi sama oleh Mami Agus sampaikan, kita mengajak ya. Dan kita mengundang untuk kegiatan lomba-lomba, kita mengajak gitu. Mengajak silahkan teman-teman sahabat museum, tapi banyak generasi milenial di luar sana ini tertarik dan akhirnya datang berkunjung ke museum. Tidak cuma sekali aja, tapi berkali-kali karena memang merasa butuh untuk datang ke museum. Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pak Kepala Museum yang saya hormati, Bapak Ibu karyawan museum dan teman-teman sahabat museum yang saya banggakan. Umpamanya cara mengajak mereka, kalau secara formal ini pasti tidak menarik. Jadi kita bikin kegiatan umpamanya sosialisasi, ini tidak menarik bagi teman museum. Tapi cara mengajaknya adalah mengikuti dunia mereka. Jadi kita nggak usah ngomong, gitu ya, nggak usah kita ngomong. Umpamanya teman-teman yang sudah jadi relawan sekarang ini, dia hadir di mall umpamanya, bikin sesuatu yang katakanlah menarik perhatian. Jadi umpamanya ya badannya dicat kayak patung, kemudian mematung aja di tempat parkir. Ini pasti kan, kemudian mereka akan dekat. Oh ternyata ini sahabat museum. Dapat keahlian dari mana yang seperti ini? Ya dari museum, gitu kan. Ini menggambarkan tokoh apa? Ada di museum tokohnya, gitu kan. Nah model-model ini umpamanya, ini kan model-model kita masuk ke dunia mereka. Ini cara mengajak. Jadi yang kita sudah lebih 1 tahun dilatih, tapi sama sekali kayak kegiatan itu nggak ada sama sekali. Jadi fungsi dari sahabat museum itu sendiri sebenarnya kita juga bingung mau ngapain. Yang pertama, dari ADART kita sudah susun jauh hari sebelum itu dan sudah jadi, dan proker kita juga sudah banyak dan kita sudah sampaikan ke pembina yaitu Pak Kodri, tapi beliau bilang tunggu dari pihak museum dulu karena museum juga punya proker yang cocok buat kita dilibatkan. Kita tunggu sampai sekarang dan tidak pernah ada kegiatan yang melibatkan kita. Padahal mohon maaf dulu sebelum kita dibentuk kita akan banyak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan museum, tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada selain jadi peserta bincang-bincang maupun diskusi museum, itu saja. Sebenarnya dari tema strategi menarik kaum muda ke museum. Pertama, saya rasa dari formalnya yang dikatakan sama Mbak Ami tadi sudah dikatakan maksimal kalau dalam memakai formal. Akan tetapi sahabat museum ini kalau memang mau, akan tapi kalau kita lihat kaum milenial pada saat ini di museum ini saran dan menurut pendapat saya, pertama yang kita butuhkan itu kafe museum, yang dimana nanti di kafe museum ini tempat tongkrongan dari para remaja-remaja atau kaum milenial, sehingga yang kata formal ini atau yang kata formal ini jadinya yang kata formal yang tidak menarik sama sekali, apa yang akan dibahas di museum dan lain sebagainya, itu yang akan menarik perhatian dari kaum milenial, sehingga apabila sudah terbentuknya kafe, nanti dari sahabat-sahabat museum bisa mengajak sahabat-sahabat yang di kampus dan lain sebagainya, sehingga nanti, dan juga salah satu yang menyebabkan kaum milenial itu kurang minat ke museum itu karena kurangnya pengetahuan dan doktrin mereka tentang museum. Media sosialnya. Mudah-mudahan udah follow semuanya ya. Baik. Nah, satu lagi Bapak terkait spot-spot foto yang instagramable ya. Namanya anak muda pasti ketika datang ke suatu tempat zaman sekarang ini yang dituju pertama pasti dia akan foto-foto ya untuk share di media sosial dan lain sebagainya. Memang tadi sudah dijelaskan ya, ternyata kalau museum ini sudah ada beberapa spot foto yang emang disediakan untuk para pengunjung. Nah, seandainya misalnya kita pengennya lebih banyak lagi nih Pak
spot-spot yang instagramable di taman lah atau di mana yang biar ketika datang ke sini itu nanti bisa disebarluaskan dan menarik itu. Kira-kira apakah itu boleh untuk sebuah museum nih? Adanya spot-spot foto yang menarik atau instagramable untuk anak-anak muda seperti itu? Bisa saja ada salah satu media yang akan kita gunakan untuk promosi. Akan lebih menarik kalau kita mengatakan museum itu indah daripada museum itu ada hantunya. Museum itu indah. Nah sekarang kata indah ini kemudian kita masukkan di dalam tren milenial. Indah dalam pengertian milenial tadi umpamanya sesuatu banget. Itu berarti sesuatu yang luar biasa di dalam pandangan mereka. Nah, kata-kata, pilihan diksi yang merasuk gitu hati milenial adalah sesuatu yang merangsang keingintahuannya dan sekaligus akan memberi kesempatan kepada milenial itu untuk aktualitas. Nah, sehingga bisa dikembangkan, tidak museum yang bikin ya, tetapi bikin aja festival atau lomba film pendek tentang museum kepada para generasi muda. Bincang-bincang kita hari ini, dengan demikian berakhir pula rangkaian kegiatan kita bincang-bincang di museum dengan tema strategi menarik kaum muda ke museum. Kami dari pihak museum ucapkan terima kasih banyak pada para narasumber, Bapak Lalu Nafia, Pak Wira yang sudah hadir hari ini, teman-teman sahabat museum. Terima kasih banyak sudah hadir pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.